Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, viral di media sosial seorang kiai ditangkap oleh petugas karena tuduhan korupsi dana hibah. Kemudian dia melontarkan dalil-dalil Al-Quran. Bahkan santri-santrinya demo di depan kejaksaan. Bagaimana respon netizen? Sahabatku semuanya, kalau kita lihat respon netizen di Instagram, di YouTube dan lain-lain, semuanya membuli, dan tentu ini menjadi presiden buruk bagi kita, terutama kalangan para santri. Sudah kita tahu semua bahwa hari ini pesantren sedang jadi bahan bulian netizen. Berbagai macam kasus, ya. Kalaupun misalnya kita mengatakan itu oknum, tapi netizen sudah tidak percaya itu karena katanya oknumnya terlalu banyak. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, sahabatku. Orang itu ditetapkan sebagai tersangka, belum 100% dia pasti dipenjara. Ya kalau terbukti, kalau tidak terbukti. Artinya apa? Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Selama itu belum divonis oleh pengadilan bahwa ia sebagai seorang koruptor, maka menurut saya mencaci, mencibir, ya, apalagi merendahkan, apalagi pesantrennya yang diserang, itu hal tolol yang harus kita hindari. Dan tentu terutama para santri, ya, dan khususnya buat mereka-mereka yang tidak pernah berada di pesantren, kalau tidak suka pesantren, ya jangan membabi buta. Kita mesti harus tahu, pelajari. Bagi yang belum pernah mondok, mondoklah dulu, baru tahu seperti apa di pesantren. Dan saya berharap para santri tidak perlu merespon video-video seperti ini, tidak perlu mengklarifikasi. Biar mereka sendiri penasaran mencari tahu. Mereka mencaci maki pesantren, mereka membuli pesantren, ya karena mereka tidak tahu isi pesantren. Atau mereka pernah di pesantren tapi dia jadi korban, diusir dari pesantren karena melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar oleh pengurus, dikeluarkan pesantren sehingga dia kecewa terhadap pesantren. Maka dari itu, ketika ada postingan-postingan yang melibatkan dalam tanda kutip kata kiai, kata pesantren, jangan langsung menjas itu sama. Dari sekian jutaan santri, dari sekian ribuan pondok pesantren, hanya 1, 2, 3 yang bermasalah. Itu pun menurut saya pribadi hal lumrah sebagai manusia. Kiai juga manusia, tidak maksum. Santri pun juga manusia yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Maka menurut saya kita harus adil dan harus fair menyikapi persoalan ini sehingga masyarakat betul-betul tercerahkan dan masyarakat betul-betul memahami konteks yang sesungguhnya terjadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.